Hai Cina, welcome sama guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Berawal dari teman-temanku mengajak aku untuk ikut KKN di suatu daerah Banten Selatan. Kebetulan aku di saat itu tidak bekerja, ya aku pikir ikut mengisi kekosongan aja. Kami bersembilan, 5 cowok dan 4 cewek. Singkat cerita, kami sampailah ke rumah kepala desa setempat. Jalan menuju desa itu masih banyak pepohonan yang lebat, dan di desa ini masih dibilang sangat terpencil. Sampai-sampai kami mau masuk ke desa itu hanya pakai motor saja, nggak bisa naik mobil guys. Hari pertama kami sampai di desa itu, kami menginap dan beristirahat di rumah kepala desa. Besoknya, kami baru dibawa kepala desa ke rumah warga yang memang kosong. Di rumah ini ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tengah, dan dapur. Tapi di sebelah dapur masih ada satu ruangan yang kami pun tidak tahu isinya apa. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk mendekati ruangan tertutup itu. Hari itu, kami disibukkan beberes barang-barang bawaan kami. Sebagian temanku yang sudah siap beberes, mereka pergi bersilaturahmi ke masyarakat sekitar. Masyarakat di sana sangat ramah-ramah, semua berjalan normal seperti biasa. Sampai seketika suatu malam sekitar jam 8 malam, posisinya aku sendiri di rumah karena teman-temanku semua sedang mengikuti acara di kampung itu. Jadi, saat aku lagi menonton TV, aku mendengar ada orang yang lagi masak dan terdengar suara orang sedang mandi. Awalnya aku menghiraukan suara-suara itu, tapi aku berpikir dari mana suara itu berasal, sedangkan tetangga kami pun rumahnya lumayan berjarak dari rumah kami. Karena penasaran, aku mendatangi sumber suara yang sedang masak di dapur. Tapi di dapur nggak ada siapa-siapa dan barang-barang masakan juga masih tersusun rapi. Karena nggak ada siapa-siapa, aku kembali lagi ke ruang tengah untuk menonton TV. Gak beberapa lama, terdengar suara rintian orang menangis. Sumbernya dari ruangan yang gak boleh dibuka itu. Karena penasaran, aku pergi ke ruangan kosong itu dan menempelkan telingaku ke pintu untuk meyakinkan diriku apa benar sumber suaranya dari sini. Dan benar aja, ternyata ada suara wanita yang menangis. Karena takut, aku lari dan duduk di luar rumah sambil menunggu teman-temanku pulang. Di depan rumah itu ada pohon beringin yang tinggi banget. Di saat aku sedang duduk, aku mencium bau melati yang sangat menyengat. Aku mencoba mencari sumber bau melati itu, dan ternyata aku melihat ada sosok wanita yang duduk di pohon beringin. Dia membalikkan badannya dan wajahnya ke bawah, kayak bentuk kayang gitu guys. Aku pingsan. Sampai akhirnya aku bangun karena suara-suara dari temanku. Teman-temanku bertanya kenapa aku sampai bisa tidur di luar rumah. Tapi aku menjawab dengan alasan lain. Aku menutup rapat-rapat dan lebih memilih tidak menceritakan kejadian tadi sama mereka. Karena aku nggak mau membuat suasana kegiatan mereka terganggu. Karena sudah larut malam, kami semua tidur di kamar masing-masing. Aku lagi-lagi terbangun karena suara ribut dari dapur dan kamar mandi. Persis seperti yang kudengar saat aku menonton TV tadi. Aku berusaha menghiraukan suara-suara itu, tapi semakin kuhiraukan, semakin terdengar jelas suaranya. Aku mendatangi lagi dapur itu. Sama seperti tadi, tidak ada orang. Saat aku menutup pintu dapur, tiba-tiba TV yang berada di ruang tengah menyala, dan remote TV itu melayang seakan-akan ada yang sedang memegangnya. Aku ketakutan berlari ke kamarku dan kembali tidur. Keesokan harinya, 7 temanku pergi ke balai desa. Tinggallah aku dan Diana di rumah itu. Posisi aku lagi nonton TV dan Diana di kamarnya. Aku mendengar Diana bersuara seperti merintih gitu. Aku mencoba membuka pintu kamar Diana dan ternyata aku melihat di atas badan Diana ada sosok seperti genderuwo gitu, sedang mencabuli Diana. Saat makhluk itu hilang, cepat-cepat aku menarik tangan Diana dan membawanya keluar rumah sambil menunggu teman-teman datang. Singkat cerita, teman-temanku sudah datang dan kami sama-sama balik ke rumah. Akhirnya, malam pun tiba. Kami semua beristirahat di kamar kami masing-masing. Aku tidur satu kamar dengan temanku namanya Agus. Saat aku mau terlelap tidur, tiba-tiba ada sosok genderuwo yang datang, menimpa badanku dan mencekik aku.
Kata Agus, aku mengeluarkan suara geraman gitu. Jadi Agus terbangun dan mencoba membangunkanku juga. Aku terbangun karena Agus menarik tanganku sampai aku terjatuh dari tempat tidur. Karena kata Agus, aku sangat susah dibangunkan saat itu, makanya dia menjatuhkan badanku ke lantai. Keesokan harinya, aku dan teman-temanku melakukan sesuatu kegiatan bersama warga di kampung itu. Jadi tinggallah Arif sendiri di rumah karena badannya kurang fit saat itu. Karena dia bosan, tidak ada kegiatan, dia memilih membuat laporan di kamar. Posisinya dia sedang tengkurap di atas kasur dan sambil menulis. Tiba-tiba ada sosok wanita yang mendudukinya di atas punggungnya dan matanya tertutup pakai tangan sosok wanita itu. Secepatnya dia berlari meninggalkan rumah itu dan mendatangi kami ke balai desa. Dengan kondisi masih terengah-engah, dia bercerita kepadaku. Aku menjelaskan ke Arif untuk tidak memberitahu teman-teman yang lain agar pelaksanaan KKN ini berjalan. Obrolan kami ini tidak sengaja didengar oleh pemuda setempat. Akhirnya, pemuda itu mengajak kami ngobrol tapi agak menjauh dari balai desa itu. Ketepatan di seputaran balai desa itu ada warkop, ya tempat ngopi kecil-kecil gitulah. Sebut aja namanya Robi. Robi bercerita bahwa rumah itu udah lama kosong, sekitar 20 tahun. Dulunya, rumah itu bekas salah satu orang terkaya di desa itu. Tapi, mereka mendapatkan kekayaan dari hasil pesugihan. Tumbalnya, semua orang yang ada di rumah itu, istri dan anak-anaknya. Karena udah nggak ada lagi yang bisa ditumbalkan, suaminya akhirnya menjadi tumbal terakhir di rumah itu. Dengan keadaan terakhir, kedua bola matanya tidak ada dan lidahnya menjulur keluar. Bahkan setelah kejadian itu, warga sekitar rumah itu sering digangguin, entah berwujud wanita atau sosok anak-anak kecil atau genderuwo berbadan besar. Dia juga menyuruh kami untuk banyak-banyak berdoa, karena itulah solusi yang baik saat ini. Singkat cerita, kami semua balik ke rumah setelah selesai kegiatan. Sesampainya di rumah, tiba-tiba salah satu temanku, Petrus, kesurupan. Sambil menggeram, dia bilang, "Kalian akan mati karena kalian akan menjadi tumbal bagi saya." Sebenarnya dia ngomong dengan bahasa Jawa ya guys, tapi aku artikan aja biar lebih gampang. Aku bilang, yang menentukan hidup dan mati itu bukan kamu, tapi Tuhan. Kamu hanya setan. Kami di sini nggak ada niat untuk mengganggu. Kenapa kamu mengganggu kami? Sosok itu bilang, kami menempati rumah itu sudah rekayasa dari lurah tersebut. Jadi lurah itu sama-sama pemuja pesugihan genderuwo itu guys. Jadi intinya kami sengaja diletakkan di rumah itu untuk menjadi tumbal. Dia mengancam satu persatu kami akan menjadi tumbalnya dan akulah yang pertama yang akan dihabisi. Aku mencoba menyadarkan Petrus, sedangkan teman-temanku yang lain mencari bantuan sesepuh setempat atau salah satu kiai di situ. Akhirnya kiai itu bisa menyadarkan Petrus. Dia menyarankan kami untuk tidak tinggal di rumah ini dan untuk sementara tinggal di rumah Pak Kiai itu. Akhirnya kami semua memutuskan untuk pindah. Karena buru-buru, kami hanya membawa beberapa pakaian saja. Keesokan harinya, kami ingin mengambil barang-barang kami yang masih banyak tinggal. Siang harinya, kami ke rumah itu. Awalnya, karena aku penasaran sama kamar kos yang dekat dapur itu, kami membuka paksa pintunya. Ternyata di dalam masih banyak sekali sesajen dan ayam hitam yang sepertinya sudah lama sampai berulat. Dan ruangan itu bau banget. Warga dan teman-temanku menghancurkan tempat itu. Maksudnya, ruangan itu yang banyak sesajen dibuang-buangin. Hingga Pak Lurah datang dengan kemarahannya dan mengusir kami dari kampung itu. Akhirnya, kami mengambil barang-barang kami dan langsung ke rumah Pak Kiai tadi. Setelah sampai di rumahnya, kami ngobrol panjang lebar dan sekalian mau pamitan. Pak Kiai itu menyuruh kami untuk tidak pulang hari ini, karena dia bilang akan ada yang terjadi malam ini. Dan benar aja, di malam harinya kami mendapatkan kabar bahwa Pak Lurah meninggal. Dan jenazah Pak Lurah itu dalam kondisi yang sama, persis seperti pemilik rumah sebelumnya. Dua bola matanya menghilang dan lidahnya menjulur keluar. Dan rumahnya yang kami tempati tiba-tiba terbakar. BTW,
kata warga sekitar, mungkin yang menjadi kuntilanak dan hantu-hantu anak-anak yang sering berkeliaran itu adalah istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya sering terdengar suara orang masak dan mandi seperti orang yang sedang beraktivitas di rumah itu. Dan setelah kejadian itu, akhirnya kami masih melanjutkan tugas KKN kami sampai selesai. Nah, begitu guys ceritanya yang dikirimkan dari teman kita ke email aku. Kalian kira-kira ada yang minat untuk menyembah genderuwo gitu? Atau pesugihan gitu? Coba di komen-komen di bawah ya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. See you next video ya. Bye-bye.